Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu dan teman-teman semua? Saya berharap kita selalu semangat ya mengikuti pembelajaran Latsar CPNS ini. Perkenalkan, saya Rahmatullah Wideiswara di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Pengembangan SDM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, dalam pembelajaran kita pada kali ini Bapak Ibu dan teman-teman sudah berhasil merumuskan sebuah laporan aktualisasi pada masa habituasi sekitar 30 hari. Nah, tentunya hasil dari laporan aktualisasi ini nanti akan kita evaluasi di forum seminar. Agar Bapak Ibu dan teman-teman lebih siap untuk mengikuti seminar evaluasi aktualisasi, di sini saya akan memberikan pembelajaran tentang sebuah model atau teladan yang kita bisa jadikan acuan untuk persiapan kita dalam pelaksanaan seminar ini agar menjadi lebih baik lagi. Selamat mengikuti pembelajaran pada kali ini menggunakan role model atau contoh yang saya akan sajikan setelah ini. Report saya terus memberikan motivasi. Selamat pagi juga pada Bu Dian, bersedia meluangkan waktunya hari ini. Kemudian juga pada Pak Eka, saya akan mempresentasikan seminar laporan pelaksanaan aktualisasi saya yang berjudul Pembuatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Tingkat Jurusan. Kemudian untuk pemilihan isu, identifikasi, dan penetapan isu sama, tidak berubah dengan sebelumnya. Minimnya pemahaman dan kesiapan mahasiswa baru dalam menjalankan aktivitas akademik. 4 pokok utama kenapa ini menjadi penting, karena sebagian besar mahasiswa yang diterima di universitas merasa salah memilih jurusan atau tidak sesuai dengan minatnya. Kemudian adanya tuntutan kompetensi abad 21. Kemudian setelah itu PKKMB yang bersifat terpusat dan dilaksanakan dengan peserta yang masif. Kemudian materi-materi yang juga ditentukan oleh pusat, yang kemudian terkesan normatif, bersifat informatif saja. Kemudian juga setelah itu tidak menyentuh aspek soft skill yang dibutuhkan oleh mahasiswa sebenarnya. Dan yang lebih penting dari itu, bahwa jurusan tidak mendapat ruang dan waktu untuk berinteraksi dengan mahasiswa baru. Maka kemudian usulan dan gagasan alternatif pemecahan solusinya adalah pembuatan program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tingkat jurusan. Untuk capaian aktualisasi, seperti yang saya tuliskan di laporan, terjadi beberapa pergantian atau penambahan kegiatan, tapi kemudian tidak secara substantif tidak terlalu berpengaruh karena outputnya tetap sama, yaitu program penerimaan mahasiswa baru tingkat jurusan. Ini kemudian timeline dari kegiatan saya. Ada beberapa yang berganti dengan tanda kuning, itu adalah kegiatan-kegiatan yang berganti. Untuk kemudian bukti atau evidence kegiatan, saya melampirkannya dalam bentuk video. Berikut saya akan coba share videonya, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, bagus Pak Sarca. Enggak? Ya, bagus videonya. Suaranya ada, Pak? Suaranya tidak. Suaranya belum ada. Suaranya belum ada. Ya, sudah bagus. Besok ku pergi ke Bandung bersama pacarku. Hingga malam berlalu, kita putus senyum. Paginya kita ke Bandung dan menembus waktu. Hingga 2 jam melaju, kita tiba di Bandung. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Sejuk suasana Bandung ringankan hatiku. Enggan kita untuk melabur selain di Bandung.
Selama kita di Bandung, kita pun berlagu, bernyanyi suara merdu, nada-nada syahdu. La 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 la. Selamat datang kawan-kawan semuanya. Selamat datang di keluarga sosiologi. Sejuk suasana Harta yang paling berharga adalah keluarga. selain Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di Bandung. Selamat datang siswa 13. Anda adalah siswa 13 ketiga yang kami jamu di rumah ini, di rumah kita ini. Sosiologi Yang pertama, mengucapkan selamat datang kepada para siswa angkatan 13 di jurusan sosiologi. Kehadiran Ananda secara virtual pada siang ini menunjukkan bahwa Ananda semua sebenarnya telah berhasil memenangkan kompetisi di antara ribuan kompetitor yang belum seberuntung Ananda pada hari ini. kamu harus menjadi contoh untuk adik-adik kamu ke depan ya. Ya, siap Pak. Siap ya. Mohon doanya ya Pak ya. Ya Pak, siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Mohon doa dan dukungan juga ya Pak. Ibu, apa harapan Ibu ke Ninda? Gimana ya? Ninda semoga jadi berhasil ya. Apa yang dicita-citakannya Pak? Supaya cita-cita Anda semuanya bisa tercapai dengan baik, supaya doanya bisa tercapai dengan baik, supaya jalannya lancar ke depan. Saya minta Anda semuanya peluk orang tuanya, minta restu orang tuanya, ucapkan terima kasih setidaknya telah menghantarkan Anda sampai ke gerbang Universitas Negeri Padang ini. Baik, apa itu matrikulasi? Matrikulasi adalah sebuah program, sebuah kegiatan untuk menyetarakan keilmuan Anda dengan dunia kampus. Jadi saudara hari ini memasuki dunia baru, dunia perguruan tinggi, yang pasti berbeda dengan dunia Anda di sekolah. Yang istimewa, ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Hei cantik, bawa aku jalan kaki saja menyusuri kota. Ceritakan semua ceritamu padaku. Ya Jakarta, diam kehilanganmu. Siswa 13 kemudian telah mengikuti perkuliahan. Itu sudah 2 minggu ya? Iya, sudah Iya, Pak. 2 minggu Iya, Anda Pak. bertemu dengan di dunia virtual dengan dosen-dosen saudara. Sudah ada tugas, sudah ada pengantar, sudah ada kontrak perkuliahan juga, ada banyak kesan mungkin. Saya dibilang kemarin sama Pak Sarja, Pak Reno ini kan bidang UPMI, unit penjamin mutu. Karena banyak mahasiswa yang bertanya, Pak, kenapa Senin kami libur? Pak, kenapa sekolahnya cuma 1 mata kuliah aja sehari? Karena ya tadi transisi menuju mahasiswa itu biasanya sekolah itu tiap hari
nyanyinya adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hari Minggu tak sekolah. Akan memulai sebuah proses menjadi mahasiswa. Program ini akan dibentuk nantinya adalah bagaimana mempersiapkan Anda menjadi mahasiswa sesungguhnya, tidak mahasiswa dalam kartu mahasiswa. Tahapan ini, tahapan Sosiologi 101 Part 1, Part 2, Part 3 sampai ke BSMJ, itu adalah tahapan di mana teman-teman akan terbentur dan terbentuk menjadi mahasiswa pendidikan sosiologi. Itu bukti pelaksanaan aktualisasi. Tapi mungkin kemarin juga terkait Pak Rahmatullah juga menyarankan kalau memang kemudian outputnya itu berhubungan dengan kerahasiaan atau segala macam, mungkin tidak dilampirkan dulu. Saya juga kemarin belum melampirkan panduannya, Bu, tapi panduannya sudah saya buat karena dari hasil SGD dengan tim dosen pendidikan yang saya lakukan, mereka menyarankan kemudian untuk ini bisa dijadikan sebuah riset atau pengembangan untuk modul pelatihan. Jadi coba nanti dikembangkan dulu. Jadi ini terkait juga dengan HKI nanti gitu. Tapi saya akan coba share panduannya. Sebentar. Oke. Sudah kelihatan ya, Bu ya? Nah, ini panduan yang saya coba susun untuk kegiatan Sosiologi 101. Ada latar belakangnya, kemudian ada landasan pelaksanaannya, kemudian ada juga asas pelaksanaan, tujuan, materi, programnya apa saja, kemudian juga pelaksanaan, kemudian tahapan-tahapan hingga kemudian pendanaan, evaluasi, dan penutup. Ini frameworknya yang juga sudah saya lampirkan di semacam panduan. Yang ini kemudian nanti akan dikembangkan oleh bersama-sama dengan tim dosen pendidikan untuk dia menjadi modul nantinya, modul pelatihan. Kemudian juga saya akan coba kembali lagi ke presentasi saya. Nah, kemudian untuk role model saya adalah Bapak Eka Vidya Putra, ketua jurusan sekaligus mentor saya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kenapa saya memilih beliau, karena pertama kali saya bergabung di jurusan sosiologi, saya langsung berada di bawah kepemimpinan beliau. Waktu itu masih menjadi ketua labor sosiologi, dan hari ini beliau menjadi ketua jurusan sosiologi. Jadi saya sudah berinteraksi dengan beliau di 2 masa kepemimpinan. Jadi ada beberapa nilai yang saya dapatkan yang terkait dengan aneka juga, yaitu partisipatif. Beliau selalu melibatkan banyak orang dan melibatkan diri. Tadi di video juga terlihat persiapannya itu biasanya dimulai dari siang sampai malam, Pak. Jadi Pak Eka juga bahkan sampai malam juga, sampai jam 9 itu masih ikut mempersiapkan. Kemudian juga demokratis, mau berdebat dan berdiskusi dengan ide. Dia sering berdebat juga dengan Pak Eka soal bagaimana diskusi sebuah kegiatan. Kemudian bagaimana Pak Eka menghargai dosen-dosen senior yang lebih tua, karena di dunia akademik ini kadang kalau asal kampus S1, S2-nya tidak sama, ini kadang ada sedikit jarak, tapi kemudian itu bisa diatasi oleh Pak Eka. Kemudian juga selalu berorientasi pada hasil, kemudian berjejaring, dan kemandirian ekonomi. Untuk 2 yang terakhir nih saya dapatkan dan saya pelajari sekali kepada Pak Eka, karena semua peralatan, sebagai catatan, semua peralatan yang saya gunakan untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi saya itu bukan milik jurusan, tapi kemudian hasil dari kerjasama Pak Eka dengan institusi lain, kemudian untuk bisa meminjam peralatan tersebut. Kemandirian ekonomi ini terkait dengan nilai-nilai anti korupsi. Kemudian berikutnya, nah, rencana tindak lanjut aktualisasi kemudian ini sedikit berubah dari milestone yang awal. Di jangka menengah itu sudah dilaksanakan satu kegiatan, yaitu pembukaan
Kemudian untuk jangka panjangnya itu adalah riset dan pengembangan modul, serta kemudian kami ingin membuat sebuah tes psikologi. Sebelum siswa 13 ini kami menyebutnya menjalankan perkuliahan. Kemudian itu juga terkait dengan nilai-nilai PNS. Saya kira yang paling saya rasakan adalah ketika bekerja sama. Di situ kemudian nilai-nilai aneka itu ada semua. Ketika melakukan kegiatan yang bersama, di mana setiap kita punya keterbatasan, tapi kemudian mampu bekerjasama untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Kemudian kontribusi terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi, saya kira program ini bisa meningkatkan kualitas dan kompetensi mahasiswa baru sesuai dengan visi jurusan, kemudian meningkatkan kolaborasi antara dosen dan mahasiswa, serta tercapainya profil lulusan yang diharapkan oleh jurusan sesuai dengan visi misi yang sudah dijabarkan. Kontribusi terhadap penguatan nilai-nilai organisasi secara garis besar ini kemudian mendukung Renstra dari Universitas Negeri Padang Suri untuk tahun 2020-2024, khususnya bidang kemahasiswaan. Dan dampaknya terhadap individu, ya saya merasa kemudian saya memiliki kemampuan untuk responsif dan adaptif dengan keterbatasan birokrasi tentunya. Itu realitas di lapangan yang saya temukan, bahwa birokrasi kadang menciptakan keterbatasannya sendiri, tapi kemudian tidak membuat saya terus berhenti untuk melakukan tugas dan fungsi tentunya, khususnya pelayanan publik pada mahasiswa. Kemudian juga pada unit kerja jurusan memiliki ruang interaksi yang akhirnya tadi tidak ada, menjadi ada melalui program ini. Kemudian juga untuk organisasi, itu berhubungan dengan sumbangsih pada Renstra UNP khususnya bidang kemahasiswaan. Ini dampaknya bila diterapkan, jurusan punya satu ruang untuk mengenali karakter mahasiswanya dan menanamkan nilai-nilai akademik, dan kemudian juga mempersiapkan soft skill-nya. Dan apabila tidak diterapkan, maka tidak akan ada perubahan, selalu sama, selalu menginduk pada pusat saja, selalu terima surat lalu kerjakan saja, tidak ada inovasi yang baru. Dan terakhir, ini slide yang saya berikan kepada mahasiswa saya, karena ini juga berlaku pada saya, bahwa dalam melakukan kerja-kerja tugas fungsi sebagai PNS, ya terbentur dan akhirnya terbentur oleh beragam keterbatasan birokrasi, keterbatasan anggaran dan segala macam, tapi kemudian itu tidak membatasi atau menghalangi saya untuk melaksanakan aktualisasi ini. Demikian presentasi saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan pada Pak Rahmatullah. Ya, bagaimana Bapak Ibu dan teman-teman semua setelah mengikuti pembelajaran dari sebuah model atau teladan seminar evaluasi aktualisasi. Saya berharap kita tentunya harus lebih siap ya untuk mengikuti pembelajaran berikutnya yang nanti Bapak Ibu dan teman-teman akan mempresentasikan hasil aktualisasinya. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.